Negara Belarus. Apa kalian sering mendengar nama negara ini? Apa saja yang kalian ketahui tentang negara Belarus? Wilayah bekas Uni Soviet, atau negara komunis, atau pemimpin diktatornya, atau paru-parunya Eropa? Penasaran mengenai negara Belarus? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Selamat datang di channel Isrokeyu, channel yang impiannya ingin menyaingi Atlas. Untuk membantu channel ini meraih impiannya, kalian bisa bantu dengan cara like video ini, subscribe, nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Republik Belarus adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Eropa Timur. Belarus berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah timur, Ukraina di sebelah selatan, Polandia di sebelah barat, serta Lituania dan Latvia di barat laut. Luas wilayah Belarus sebesar 207.595 km persegi, sehingga menjadikannya sebagai negara terluas ke-84 di dunia. Berikut fakta-fakta mengenai negara Belarus. Pemerintahan Belarus. Bentuk pemerintahan negara Belarus adalah negara kesatuan bersistem republik presidensial. Presiden adalah kepala negara Belarus. Presiden dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun sekali dan presiden dapat menjabat seumur hidup apabila terpilih lagi dalam pemilu. Perdana Menteri ditunjuk langsung oleh presiden. Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Belarus dibagi menjadi 6 wilayah administratif dan 1 wilayah administratif khusus. Ibu kota Belarus adalah kota Minsk yang sekaligus menjadi kota terbesar di Belarus. Belarus adalah satu-satunya negara Eropa yang masih menggunakan hukuman mati. Sejak merdeka di tahun 1991 hingga tahun 2019, Belarus tercatat telah mengeksekusi 320 orang. Hukuman mati di Belarus dilakukan dengan cara ditembak mati oleh seorang algojo. Pemerintah Belarus memberikan pengobatan gratis untuk masyarakatnya. Setiap warga negara dapat pergi ke dokter manapun dan menerima perawatan yang diperlukan secara gratis. Selain itu, hampir 200.000 orang asing datang ke Belarus untuk perawatan setiap tahunnya. Gaji seorang dokter biasa di Belarus adalah 4,3 juta rupiah, mirip dengan gaji tukang ledeng atau montir mobil. Belarus juga merayakan parade kemerdekaan bergaya Soviet. Parade Hari Kemerdekaan Minsk adalah acara utama Hari Kemerdekaan Belarus. Parade ini diadakan setiap tahun di Minsk pada tanggal 3 Juli dan merupakan salah satu parade militer paling sering diadakan di Eropa Timur, bahkan yang paling sering di antara bekas Uni Soviet lainnya. Belarus adalah negara terakhir di Eropa yang masih dipimpin diktator. Meskipun bentuk negaranya republik presidensial, namun presidennya belum pernah digantikan sekalipun. Presiden Alexander Lukashenko telah menjabat selama 26 tahun dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Awalnya presiden hanya dapat menjabat 10 tahun, namun Alexander melakukan referendum agar tidak ada batasan masa jabatan presiden di negara Belarus. Belarus masih sangat kental dengan budaya Sovietnya. Budaya Soviet masih sangat kental di Belarus, mulai dari pemerintahan, bangunan, pakaian, hingga gaya kehidupan sehari-harinya. Pasukan polisi rahasianya masih tetap sama, serta pegawai negeri sipilnya masih mengenakan seragam hijau lengkap dengan topi instansi raksasa yang dikenakan Jenderal Rusia. Di Belarus masih banyak bangunan bergaya Stalin. Di Belarus, khususnya kota Minsk, banyak bangunan bergaya Stalin yang masih dipelihara dengan baik hingga saat ini. Bahkan patung Lenin pun masih berdiri dengan gagah di pusat kota Minsk. Demografi Belarus. Berdasarkan jumlah penduduknya, Belarus berada di urutan ke-93 dunia dengan jumlah populasi sebanyak 9.449.323 jiwa dan menjadikannya sebagai negara terpadat ke-134 di dunia dengan kepadatan 45 orang per kilometer persegi. Penduduk negara Belarus terdiri dari 83,7% Belarusia, 8,3% Rusia, 3,1% Polandia, 1,7% Ukraina, serta 3,2% etnis lainnya. Bahasa resmi Belarus adalah bahasa Rusia dan bahasa Belarusia.
Bahasa Rusia adalah bahasa yang digunakan oleh 70% populasi Belarus. Sedangkan bahasa Belarusia hanya digunakan di rumah sekitar 23%. Dan sisanya menggunakan bahasa minoritas seperti Polandia dan Ukraina. Belarus tidak memiliki agama resmi. Penduduk Belarus diberikan kebebasan untuk memeluk kepercayaan yang diyakini. Penduduk Belarus terdiri dari 48,3% Kristen Ortodoks Timur, 41,1% ateis, 7,1% Katolik Roma, dan 3,5% agama lainnya. Angka melek huruf orang Belarusia adalah 99,8%. Sejarah singkat Belarus. Pada abad ke-6 hingga abad ke-8 Masehi, daerah yang kini bernama Belarus dihuni oleh bangsa Slavia. Pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi, kerajaan Polos menduduki wilayah Belarus. Kemudian pada tahun 1251 hingga tahun 1263, wilayah Belarus dikuasai oleh kerajaan Lituania, yang kemudian berganti nama menjadi Kadipaten Agung Lituania yang berdiri hingga tahun 1795. Dan kemudian Belarus menjadi wilayah kekaisaran Rusia hingga tahun 1918. Dan akhirnya tergabung dalam Uni Soviet dengan nama Republik Sosialis Soviet Byelorusia hingga merdeka pada tanggal 25 Agustus 1991. Ekonomi Belarus. Di antara bekas Uni Soviet, Belarus memiliki salah satu standar hidup tertinggi. Ekonomi Belarus berada di peringkat 75 dunia dengan GDP nominal sebesar 62 miliar US dollar. Belarus berada di peringkat 84 dunia dengan pendapatan per kapita sekitar 6.603 US dollar atau setara dengan 96 juta rupiah per tahunnya. Sehingga negara Belarus diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Mata uang resmi Belarus adalah rubel Belarus. 1 rubel Belarus berkisar di angka 6.000 rupiah. Sektor ekonomi utamanya adalah sektor layanan, industri, dan pertanian. Barang ekspor utamanya adalah produk pertanian, bahan bakar dan produk pertambangan, manufaktur, dan lainnya. Mitra dagang terbesar Belarus adalah Rusia, Uni Eropa, Ukraina, Brazil, China, dan lainnya. Hubungan luar negeri Belarus. Belarus adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, Masyarakat Ekonomi Eurasia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, Gerakan Non-Blok, serta Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Belarus memiliki hubungan bilateral yang sangat dekat dengan Rusia. Kode telepon negara Belarus adalah +375, dan kode negara Belarus adalah BY. Etimologi Belarus. Nama Belarus terkait erat dengan istilah Belayarus atau Rus putih. Hal ini dikarenakan penduduk Slavia pada saat itu kebanyakan menggunakan pakaian putih. Sedangkan kata Rus dikaitkan dengan bentuk latinnya yaitu Rusia atau Rutenia. Sehingga Belarus disebut sebagai Rusia putih atau Rutenia putih. Kemudian nama Byelorusia mulai digunakan sejak Belarus menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun ketika Belarus merdeka di tahun 1991, nama wilayah ini secara resmi disebut sebagai Republik Belarus, atau di dalam bahasa aslinya Respublika Belarus. Belarus memiliki 20.000 sungai. Ada lebih dari 20.000 sungai di Belarus. Beberapa sungai terbesarnya adalah Sungai Dnieper, Sahonya-Vina, dan Niemen. Puncak tertinggi Belarus hanya 345 meter di atas permukaan laut. Belarus menikmati wilayah yang cukup datar dan tidak ada ketinggian yang signifikan. Puncak tertinggi Belarus berada di Gunung Sierzyński yang memiliki ketinggian hanya 345 meter di atas permukaan laut. Belarus mendapat julukan sebagai paru-parunya Eropa. 40% wilayah Belarus terdiri dari hutan yang asri. Salah satu hutannya yaitu hutan Białowieża yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Hutan tersebut juga disebut sebagai bagian terbesar dan terakhir dari hutan purba yang dulunya menutupi daratan Eropa. Belarus menjadi negara yang paling banyak mengkonsumsi kentang di dunia. Di tahun 2017, Belarus menduduki peringkat tertinggi dalam konsumsi kentang dengan 178 kg kentang per tahunnya. Kentang menjadi makanan pokok di sana. Belarus memiliki sekitar 300 resep masakan berbahan dasar kentang. Ilmuwan Belarus bahkan rutin menemukan varietas kentang baru mulai dari rasa, warna, dan ukuran yang berbeda.
Bison Eropa adalah hewan nasional Belarus. Bison Eropa adalah salah satu dari 2 spesies bison yang masih ada di dunia. Di Belarus masih ada sekitar 1.428 ekor bison Eropa, serta lebih dari 1.300 ekor bison Eropa masih tersebar di negara Eropa lainnya. Negara Belarus dipercayai menyimpan harta karun yang masih tersembunyi. Banyak peperangan yang telah terjadi di wilayah Belarus. Diyakini bahwa para raja hingga prajurit menyembunyikan harta dan benda berharga mereka agar tidak diketahui oleh musuh. Hal ini yang membuat Belarus diduga mempunyai banyak harta karun, sebab masih ada sekitar 30% wilayah Belarus yang masih belum terjamah. Salah satu jalan terpanjang di Eropa ada di ibu kota Belarus. Independence Avenue merupakan jalan raya terpanjang di kota Minsk. Jalan ini membentang lebih dari 15 km dan dipenuhi dengan deretan bangunan berarsitektur neoklasik yang mempesona. Konon nama jalan ini sudah berubah sekitar 14 kali. Belarus memiliki perpustakaan nasional yang unik. Perpustakaan Nasional Belarus dibangun pada tahun 2006. Uniknya, gedung ini berbentuk rhombikoboktahedron dengan 8 sisi berbentuk segitiga dan 18 sisi berbentuk segi empat. Gedung ini memiliki ketinggian sekitar 72,6 meter dengan 22 lantai. Belarus adalah satu-satunya negara Eropa yang tidak khawatir dengan corona. Berbeda dengan pemerintah sejumlah negara, pihak berwenang di Belarus tidak menerapkan karantina wilayah apalagi saling jaga jarak. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya tak perlu khawatir atas corona. Di Belarus, kehidupan berjalan seperti biasa. Selain itu, pemerintah tidak menutup perbatasan. Presiden Belarus juga mengatakan negaranya tidak perlu mengambil langkah-langkah khusus menghadapi atau mengantisipasi corona. Itulah beberapa informasi mengenai negara Belarus, negara yang sangat indah dan menjadi negara terkeren di Eropa menurut saya sendiri. Meskipun menjadi negara terakhir di Eropa yang masih dipimpin diktator, faktanya negara Belarus tidaklah setertutup yang dibayangkan. Belarus tetap menjadi tujuan bagi banyak wisatawan karena termasuk dalam negara termurah di Eropa. Jika kalian tahu fakta menarik lainnya mengenai negara Belarus, kalian bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. Nonton video tentang negara lainnya dari huruf A sampai Z.